Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Fitria Amanda dengan NIM 230050081 dan teman Saya Jenny dari Prodi Manajemen Perdagangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mila, jelaskan konsep dasar sosiologi dan jelaskan hubungannya dengan ilmu sosial lainnya seperti sejarah, antropologi, dan psikologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, interaksi antar individu dalam masyarakat. Ini melibatkan analisis struktur sosial, pola pikir masyarakat, dan perubahan sosial. Hubungannya dengan ilmu sosial lainnya sangat erat, seperti sejarah. Sosiologi dan sejarah saling berkaitan karena sejarah membentuk konteks sosial di mana fenomena sosial terjadi. Sedangkan dengan antropologi cenderung mempelajari masyarakat dalam konteks budaya yang lebih luas, sementara sosiologi lebih fokus pada struktur sosial dan interaksi sosial. Sedangkan dengan psikologi melibatkan bagaimana individu berinteraksi dan terpengaruh oleh masyarakat. Bagaimana keterkaitan sosiologi dengan ilmu-ilmu sosial ini berkontribusi pada pemahaman kita tentang masyarakat dan fenomena sosial? Keterkaitannya antara sosiologi dan ilmu-ilmu sosial ini memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang masyarakat dan fenomena sosial. Melalui pendekatan multidisiplin, kita dapat mencari tahu bagaimana faktor-faktor sejarah, budaya, psikologi, dan struktural bekerja sama terhadap pembentukan masyarakat. Ini membantu kita memahami lebih dalam atau lebih baik tentang dan perubahan dalam masyarakat, serta memberikan dasar untuk cenderung mengasih solusi yang lebih efektif. Ambil contoh sebuah studi kasus nyata seperti perubahan dalam struktur keluarga atau evolusi media sosial dan jelaskan bagaimana struktur dan proses sosial berperan dalam perubahan tersebut. Apa implikasi dari perubahan tersebut terhadap individu dan masyarakat? Saya mengambil contoh perubahan dalam struktur keluarga. Misalnya kita melihat tren peningkatan jumlah keluarga yang memiliki satu orang tua atau yang disebut dengan single parent sebagai kepala keluarga. Perubahan dapat dianalisis dari perspektif atau pandangan sosiologi dengan mempertimbangkan struktur dan proses sosial. Struktur sosialnya, pertama-tama kita melihat bagaimana norma-norma sosial terkait keluarga sebuah. Sebelum keluarga ideal mungkin terdiri dari 2 orang tua dan anak-anak. Namun dengan meningkatnya perceraian dan penerimaan masyarakat terhadap berbagai jenis keluarga, struktur keluarga tradisional dan pengalaman perubahan proses sosial, faktor-faktor seperti meningkatnya perceraian membuat nilai-nilai budaya terkait peran gender dan perubahan ekonomi dapat menjadi proses sosial yang mempengaruhi struktur keluarga. Contohnya, perempuan yang semakin mandiri secara ekonomi mungkin lebih mampu untuk hidup sebagai single parent atau hidup sendiri tanpa dia mau dia tidak perlu lagi gitu suami gitu. Implikasinya terhadap individu dan masyarakat. Individu yang menjadi single parent atau tumbuh dalam keluarga tersebut mungkin menghadapi tantangan secara individu. Itu bisa termasuk tekanan emosional dan ekonomi. Bagi masyarakat, perubahan ini dapat mempengaruhi norma-norma sosial terkait keluarga dan merangsang diskusi tentang dukungan sosial untuk single parents itu. Apa yang dimaksud dengan masyarakat multikultural? Jelaskan konsep dasar dari masyarakat multikultural dan berikan contoh situasi nyata di mana multikulturalisme memainkan peran penting. Selain itu,
Jelaskan implikasi positif dan negatif dari masyarakat multikultural bagi integrasi sosial. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, dan agama yang hidup berdampingan. Konsep dasar dari masyarakat multikultural adalah pengakuan dan penerimaan terhadap keberagaman sebagai suatu kekayaan dan upaya untuk menciptakan harmoni di antara kelompok-kelompok tersebut. Contoh situasi nyatanya di Amerika Serikat, berbagai contoh negara ini adalah contoh masyarakat multikultural dengan keberagaman etnis, budaya, dan agama. Situasi di kota besar seperti New York mencerminkan adanya berbagai kelompok yang hidup bersama, saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan. Implikasi positifnya mungkin kekayaan kultural. Masyarakat multikultural menciptakan kekayaan multikultural dengan adanya berbagai ekspresi seni, kuliner, dan tradisi. Pentingnya pemahaman antara budaya ini, interaksi antar kelompok dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi antar budaya. Inovasi pun bisa berperan, kombinasi beragam ide dan pandangan dapat mendorong inovasi itu terjadi dalam sebuah aktivitas masyarakat. Implikasi negatifnya mungkin konflik budaya, karena perbedaan nilai dan norma dan pandangan dapat mendorong inovasi antara konflik antara kelompok-kelompok tersebut. Masyarakat yang memiliki konflik budaya yang berkelanjutan. Interaksinya diskriminasinya, ada risiko terjadi diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Isolasi sosial, beberapa kelompok mungkin mengalami isolasi sosial akibat kesulitan berinteraksi. Dalam hal interaksi sosial, masyarakat multikultural memiliki potensi memberikan kontribusi positif melalui pertukaran budaya dan pemahaman yang lebih baik antara individu dan kelompok. Namun tentang mungkin timbul dalam mencapai keseimbangan yang baik dan mengatasi konflik potensial. Pendekatannya inklusif, pendidikan tentang keberagaman dan kebijaksanaan yang mendukung kesetaraan dapat membantu meningkatkan dampak negatif dan meningkatkan interaksi sosial. Jelaskan ciri-ciri utama lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat. Bagaimana lembaga-lembaga ini mempengaruhi distribusi kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat. Berikan contoh konkret dari lembaga-lembaga ini yang memainkan peran kunci dalam proses pengambilan keputusan. Lembaga-lembaga sosial dan masyarakat memiliki beberapa ciri utama yang mencangkup struktur, norma, dan nilai-nilai yang diakui oleh anggota masyarakat. Beberapa ciri kunci termasuk struktur dan hierarki. Lembaga-lembaga sosial yang sering memiliki struktur hierarki yang jelas dengan peran dan tanggung jawab yang mendeskripsi ini dengan baik. Nilai norma, mereka mengikuti norma-norma dan nilai-nilai tertentu yang membentuk perilaku dan interaksi individu. Tujuan dan fungsi, setiap lembaga memiliki tujuan dan fungsi tertentu yang berkontribusi pada kelangsungan masyarakat. Pola perilaku dan tradisi, lembaga-lembaga menciptakan pola-pola perilaku yang terstandarisasi dalam masyarakat, membentuk bagaimana cara orang itu berinteraksi. Bagaimana lembaga-lembaga sosial mempengaruhi distribusi kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat. Mungkin
distribusi kekuasaan mungkin mempengaruhi lembaga-lembaga sosial seperti pemerintah atau institusi keuangan dapat menjadi pusat kekuasaan dalam masyarakat. Struktur hierarki dapat lembaga-lembaga ini dapat mempengaruhi berbagai kekuasaan distribusikan di antara anggota masyarakat. Wewenang dan pengaruh pengambilan keputusan juga berpengaruh. Lembaga-lembaga juga sering terlibat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, misalnya memiliki peran utama melihat bagaimana kebijakan dan hukum yang mempengaruhi keseluruhan masyarakat. Contoh konkretnya, ambil pemerintah sebagai lembaga sosial yang memiliki peran kunci dan distribusi kekuasaan yang mengambil keputusan, distribusi kekuasaan dan mengambil keputusan. Pemerintah memang mau wewenang untuk membuat undang-undang, mengimplementasikan kebijakan dan menjalankan pengimplementasian terhadap kebijakan dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintah lainnya. Dalam situasi atau hal ini, distribusi kekuasaan pemerintah dapat memastikan adanya keseimbangan kekuasaan antara berbagai lembaga dan cabang pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pentingnya transparansi, pertanggungjawaban, dan partisipasi publik dalam proses keputusan pemerintah adalah faktor-faktor kunci dan memastikan bahwa distribusi kekuasaan di masyarakat itu adalah adil dan wewenang kepentingan semua warga masyarakat. Jelaskan konsep stratifikasi sosial dan bagaimana faktor-faktor seperti kelas sosial, ras, dan gender dapat mempengaruhi posisi individu dalam masyarakat. Jelaskan juga tentang mobilitas sosial dan apakah masyarakat memberikan kesempatan bagi mobilitas sosial. Berikan contoh dari perubahan status sosial melalui mobilitas sosial. Konsep transfikasi sosial mencangkup bagaimana masyarakat menjadi lapisan tingkatan berdasarkan kriteria tertentu seperti kelas sosial, ras, atau gender. Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam menentukan posisi individu dan struktur sosial. Kelas sosial, bagaimana masyarakat berdasarkan faktor ekonomi seperti pandangan, pekerjaan, dan kepemilikan aset. Kelas sosial dapat mempengaruhi akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang pendidikan, layanan kesehatan, dan ekonomi. Kelas sosial inilah yang membuat masyarakat dan terpecah belah dan sombong antara kelas-kelas sosial dan dilihat dari ras. Stratifikasi rasial melibatkan bagaimana berdasarkan klasifikasi fisik tertentu. Diskriminasi rasial dapat membatasi akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan hak-hak lainnya. Dan kalau kita lihat dari pencarian pekerjaan, mungkin sesuatu instansi itu atau tempat orang itu melamar pekerjaan, mungkin dia melihat bagaimana apakah dia good looking atau putih atau cantik atau bersih, baru dia diterima, atau dia berkulit putih. Mungkin suatu lembaga pekerjaan seperti bank itu kan dia membuka lowongan pekerjaan untuk orang yang berpenampilan menarik, berkulit putih atau good looking gitu, baru dia diterima gitu jadi pegawai bank. Sedangkan mungkin ras itu ada orang yang putih gitu, ada orang yang berkulit sawo matang, mungkin itu menghambat bagi orang-orang yang tidak memiliki kulit putih atau kuning langsat gitu. Dan kita lihat dari gender, stratifikasi gender terjadi ketika masyarakat membedakan peran dan tanggung jawab
berdasarkan jenis kelamin. Ini dapat mempengaruhi peluang pekerjaan, gaji, dan keputusan dalam masyarakat. Mobilitas sosial adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial lainnya. Ada dua jenis utama mobilitas sosial. Satu, mobilitas sosial vertikal, perpindahan ke atas atau ke bawah dalam dalam hierarki sosial. Mobilitas sosial horizontal, perpindahan antara posisi yang setara dalam hierarki atau penyetaraan kesempatan mobilitas sosial. Sekian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.